Apa yang bisa dipelajari masyarakat dari hiruk-pikuk sengketa pemilu presiden? Prof Jimli, ini kalau kita bicara soal Pilpres kemarin, Prof, apa yang bisa dipelajari sama masyarakat? Banyak sekali. Nah, jadi memang kita ini baru punya pengalaman pertama ini. Nah, Pilpres yang pertama dulu calonnya kan ada 4. Pilpres yang kedua tahun 2009 calonnya ada 3. Nah, jadi kan apa namanya itu, pertarungannya itu tersebar gitu loh. Emosinya itu terdistribusi. Kalau yang sekarang ini langsung hitam putih. Dan terpolarisasi antara satu yang... Bahkan yang tidak memilih kelompok kita berarti musuh kita, atau orang yang berusaha untuk netral saja setengah mati, saling jelek menjelekkan dan tidak tanggung-tanggung, keluar kata-kata yang kasar, verbal assault tanpa disadari, ancam mengancam yang sudah sampai fisik gitu, dan tidak disadari bahwa itu sudah masuk kategori tindak pidana. Biarin aja, ini kita nikmati aja dulu. Siapa tahu memberi pendewasaan, pencerahan yang lebih efektif bagi bangsa kita. Tapi gimana caranya menikmati? Misal, ya kayak di KPP, Prof sendiri itu kan banyak sekali aduan sekarang ya, ini. dinikmati aja. Be positive. Jadi positive thinking. Semua pihak itu harus positive thinking. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan sesudah nanti MK, kan kita sudah sediakan sistem konstitusi kita, sistem demokrasi kita menyediakan 2 tempat sidang. 1 di MK, 1 di DKPP. Kalau menyangkut hasil Pilpres, tempatnya di MK. Dia yang bisa mengubah hasil Pilpres. Yang menang bisa dia jadikan kalah, yang kalah bisa jadikan menang. Itu berdasarkan putusan MK. Yang satu lagi, ketidakpuasan pada kinerja dan terutama perilaku etis dari penyelenggaranya. Nah, tempatnya di DKPP. Kalau tadi hasilnya itu ditentukan oleh MK, tapi apakah hasil DKPP bisa mempengaruhi hasil MK? Bisa saja, tapi kan ini 2 hal yang berbeda. Maka itu kami sudah sepakat mengenai jadwal, ya, putusan DKPP nanti bareng dengan MK supaya tidak saling mempengaruhi. Bisa beda jam, bisa duluan, bisa belakangan, tapi harinya sama. Nah, begitu kira-kira. Sebab di DKPP ini sebenarnya tidak seperti di MK. Kalau di MK kan oleh undang-undang itu sudah ketat sekali diatur bahwa perkara harus diajukan dalam waktu 3 kali 24 jam sesudah keputusan KPU. Nah, di KPP tidak ada daluarsa. Jadi bisa tahun depan, bisa 6 bulan lagi, gitu loh. Jadi tidak ada ketergesa-gesaan di DKPP. Tetapi oleh karena perkara yang diajukan itu kita hitung sudah ada 15. 1 diantaranya setelah kita periksa tidak memenuhi syarat, maka 14 yang memenuhi syarat. Maka timbul masalah kapan kita harus sidangkan. Nah, kami berpendapat bahwa kasus Pilpres ini harus dianggap prioritas. Maunya kita, karena Pilpres ini ujung dari pemilu. Dan Pilpres itu akan segera menghasilkan pemerintahan baru. Jadi kalau bisa sesudah putusan MK semua urusan Pilpres ini selesai. Semua ketegangan, semua kekecewaan berakhir sesudah diputuskan oleh MK. Move on ya. Jadi move on. Jadi oleh karena itu kami mengambil momentum itu untuk menyelesaikan juga semua kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan Pilpres sekarang juga, ya kan? Sekarang sebelum putusan MK selesai, sidang di DKPP juga selesai. Tetapi yang jadi masalah banyak permintaan supaya putusan DKPP diumumkan lebih dulu. Nah, saya tahu maksudnya, maksudnya supaya mempengaruhi MK, paling tidak menambah bukti kepada MK. Kalau di sini terbukti ada yang nggak beres penyelenggaranya, loh tambah bukti nih. Nah, gitu kan. Nah, jadi kita tahu itu. Tapi di lain segi itu berarti kita bisa dituduh
bahwa kita sengaja mempercepat persidangan di DKPP by design. Dan itu yang dihindari. Dan itu yang harus kami cegah juga. Maka yang paling aman, nanti putusannya bareng saja. Oke. Nah, Prof, ini kalau kita bicara soal etik penyelenggara pemilu. Ini kan sebetulnya sudah sampai ke hasil akhir, Prof. Udah ada hasil kinerja mereka sudah terjadi sebelumnya lah. Termasuk juga mereka membuat aturan-aturan misalkan. Kalau ternyata ada putusan DKPP yang penyelenggara pemilu melanggar kode etik, apakah itu artinya apa yang sudah mereka hasilkan itu batal? Enggak. Nah, kita hanya menyangkut perilaku orangnya saja. Perilakunya saja. Kita tidak menilai keputusan institusi, bahkan DKPP tidak menilai institusi penyelenggaranya, KPU-nya, KPU provinsinya, Bawaslu-nya, kita tidak nilai. Yang kita nilai kelakuan orangnya yang kebetulan menduduki jabatan di KPU atau Bawaslu seluruh Indonesia. Pelanggaran seperti apa sih kebanyakan yang dilaporkan ke DKPP? Iya banyak sekali. Dan apa yang sudah dilakukan antara lain DKPP? itu soal pemihakan, itu yang paling banyak. Paling banyak itu yang orang berpihak. Kan tidak boleh berpihak, dia mesti imparsial. Kalau terkait Pilpres sendiri ada? Khusus untuk Pilpres, jumlah yang diberhentikan sesudah pileg ya. Itu 104 orang. 104 orang penyelenggara pemilu, artinya KPU dan juga Bawaslu. Itu sesudah 9 Juli sampai sekarang 104. Sedangkan jumlah pengaduan sesudah pileg itu 755 pengaduan, lebih banyak dari perkara di MK. Lalu jumlah pengaduan pasca Pilpres ada 15, sedikit. Kalau pileg kemarin 755, sedangkan untuk Pilpres cuma 15. Dan itu sidangnya sedang berjalan saat ini. Nah, sekarang sedang berjalan. Dari 15 itu yang kita sidangkan hanya 14. Prof. Jimli, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Profesor Jimli Asidiki. Saya Rudian Danu untuk Election Rundown.